Halo, perkenalkan nama saya Gama Restu Aprial Saputra. Kesibukan saya masih kuliah dan pendidikan. Lalu sampingannya saya menjalani bisnis di bidang kuliner, advertising, dan juga marketing. Halo, nama aku Syaira Nabila, sering dipanggil Sasai sama teman-teman. Asal kampus dari Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, ngambil jurusan ilmu hukum. Dan kesibukannya, sekarang aku lagi ngurus di salah satu pesantren tahfidz di Tasikmalaya. Juga aktif di brand ambassador ataupun paguyuban duta kampus. Dan jadi HRD di Yayasan Rumah Harapan Kita. Halo, kenalin nama aku Salmia Hani. Aku kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Kewirausahaan. Kesibukan aku sekarang ya selain kuliah, aku juga ikut beberapa organisasi di luar kampus. Terus juga sekarang lagi ikut beberapa kegiatan sosial juga. Nah, mungkin masuk Pagar Asik ini saya dari mulai tahun 2021 bulan Septemberan lah. Aktif di Pagar Asik dari tahun 2021, tepatnya di bulan Juli, waktu acara iftar. Aku masuk Pagar Asik dari bulan Juli tahun 2021. Waktu itu Pagar Asik lagi ada program gede namanya iftar. Karena tertarik ikut program itu, akhirnya memantapkan hati untuk join Pagar Asik di bulan Juli 2021. Kenapa tertarik dengan program SIMI? Karena SIMI ataupun Social Innovation Academy, it's the one and only akademi sosial di Tasik ataupun sekolah sosial di Tasik. Kesan mengikuti SIMI pastinya luar biasa banget. Karena it's my first experience mengikuti sekolah sosial gitu. Dan ya dari awal juga Sasai udah merasa akan punya peluang besar untuk Sasai develop and growth dengan program Social Innovation Academy ini. Jadi ya kesannya is very amazing. Ketertarikan saya mengikuti program SIMI ini, saya melihat ada sebuah edukasi di luar perkuliahan, tapi yang menyangkut banyak elemen-elemen gitu. Elemen di sini maksudnya beberapa latar belakang dari mahasiswa dan sebagainya kita disatukan dalam satu forum. Itu yang membuat saya tertarik. Mungkin pemikiran saya itu bakal menimbulkan beberapa pendapat dan beberapa ide-ide baru. Nah, di sana saya sangat tertarik sekali mengikuti program SIMI. Dan kesan saya ketika masuk program SIMI ternyata bukan hanya belajar dan hanya sebuah proses pembelajaran saja gitu. Ternyata di sini banyak sekali manfaat dan kita diajarkan untuk bisa berkelakuan baik dan juga memberikan impact kepada orang lain gitu. Awalnya tuh ditawarin untuk ikut SIMI gitu kan. SIMI tuh bentuknya sekolah inkubasi ya. Sekolah inkubasi ini memberikan pengetahuan gitu tentang gimana caranya kita melakukan pemberdayaan masyarakat gitu, pemberdayaan masyarakat. Nah, karena saya pribadi memang tertarik untuk di bidang ini dan saya merasa kalau untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat, untuk melakukan social innovation itu membutuhkan pengetahuan yang lebih gitu, nggak bisa asal-asalan. Makanya saya memutuskan untuk ikut SIMI dan ya ternyata saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, banyak sekali teman baru tentunya, terus juga kenalan-kenalan baru gitu. Jadi sebelum kita bikin launching Raksa Desa, satu minggu sebelumnya kita bikin acara First Meet with Volunteer. Karena Raksa Desa ini termuat gitu ya, beberapa ataupun aliansi daripada mahasiswa di Tasik ataupun di luar Tasik, makanya kita bikin First Meet dulu untuk membuat satu komitmen untuk menyelesaikan program ini bersama-sama. Satu minggu setelahnya kita bikin launching. Perasaannya seperti apa? Pastinya very nervous karena
saya pribadi, it's my first time gitu ya untuk jadi head of event division juga di sini. Tapi ternyata luar biasa, antusias dari para warga mendobrak ekspektasi aku yang awalnya bener gak pede dan bingung juga harus seperti apa, karena respon dari masyarakatnya yang benar-benar empati banget gitu ya, ataupun ya suportif banget, bikin kita pede banget lah di acara pembukaan tersebut. Oke, sebelum nyeritain tentang keseruan di Raksa Desa, mungkin aku harus jelasin sedikit dulu ya Raksa Desa itu apa. Jadi di SIMI itu kan terbagi jadi 3 step gitu kan. Nah, step pertama sama step kedua tuh itu bagian pemateriannya gitu. Kita benar-benar di-push di materi. Nah, di step ketiga itu ada namanya social impact. Di social impact ini adalah tempat untuk kita menyalurkan apa yang sudah kita pelajari di 2 bagian SIMI gitu. Nah, social impact ini adalah apa ya, melakukan kegiatan sosial gitu, melakukan pemberdayaan sosial di satu tempat. Kalau di Raksa Desa ini kami melakukannya di daerah Setiawargi. Nah, Raksa Desa ini adalah nama dari kegiatan kami. Nah, kesannya berarti ya, keseruannya di Raksa Desa seru banget. Kenapa seru banget? Karena ya tadi seperti yang aku sampaikan, jadi kita banyak banget ketemu orang-orang baru yang orang-orangnya tuh di luar dari ekspektasi kita gitu. Kayak kita datang ke satu tempat, kita orang baru di sana, kita harus belajar untuk bagaimana membuat masyarakat percaya kita bakal membantu mereka melakukan perubahan gitu ya. Dan itu nggak mudah. Terus kita juga brainstorming tentunya ya, memikirkan program apa sih yang cocok gitu untuk masyarakat di sana sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Karena kan sebelum kita menentukan program, kita berembuk dulu tuh sama warga, musyawarah dulu sama warga. Warga pengennya apa, kita bisanya apa, warga pengennya apa, disinkronin itu nggak mudah. Dan ya di Raksa Desa tuh kita melakukan itu dan itu seru banget. Yang menjadi tantangan dari divisi acara pastinya awal mulanya gitu ya, ataupun akarnya adalah dari merawat niat gitu. Kita bisa aja gitu ya berniat untuk mengikuti suatu program, tapi ya merawatnya itu yang tidak orang bisa semua gitu, tidak mudah sama orang lakukan. Karena niatnya tidak terawat gitu ya, jadi konsistensi ataupun komitmen yang sudah disepakati di awal itu ternyata bubar gitu. Kerasa banget rasanya di ghosting itu kayak gimana gitu ya. Padahal di awal juga saya sudah sampaikan pentingnya berkabar dan komunikasi. Karena saya juga percaya yang mengikuti program ini bukan orang-orang biasa pastinya ya. Mereka yang punya kesibukan mungkin lebih dari 2 ataupun 3 di selain acara Raksa Desa, yang dimana membuat Raksa Desa ini bukan prioritas mungkin ya. Itu yang menjadikan kendala gitu. Selain daripada itu ya alhamdulillah sih semuanya lancar dan ya. Nano-nano banget sih rasanya. Karena kan di Raksa Desa ini orangnya beda-beda ya. Maksudnya beda-beda tuh backgroundnya beda, kesibukannya beda gitu. Dan tempat tinggalnya juga beda, nggak yang di satu tempat gitu. Nggak kayak zaman SMA yang pulang sekolah tuh masih di lingkup satu SMA yang sama. Jadi kalau rapat tuh ya di situ gitu. Nah, kalau misalnya di Raksa Desa ini karena orangnya beda-beda dan jauhan, jadinya kita kan harus memanfaatkan teknologi tentunya ya, daring gitu. Jadi kebanyakan tuh sekitar 70%-nya mungkin kita rapat tuh daring gitu. 80%-nya lah, 80%-nya tuh kita rapat, ngobrol apa segala macam, ngerencanain program kayak gitu-gitu tuh daring gitu. Via WhatsApp, Google Meet dan lain sebagainya. Dan ya rasanya susah-susah gampang karena kadang kan kalau misalnya nggak ketemu langsung ada miskom ya ketemu langsung aja masih ada miskom gitu, apalagi kalau misalnya daring kayak gini. Dan iya
kita melalui banyak miskomunikasi, tapi alhamdulillah itu terlewati. Dan ya kita terlatih juga lah untuk memanfaatkan teknologi pada akhirnya ya. Jadi gimana caranya kita mengatur ketikan kita supaya enak dibacanya gitu, supaya pesan kita juga tersampaikan gitu. Dan teman-teman yang lain juga ngerti gitu tentang rencana-rencana kita meskipun disampaikannya nggak secara langsung. Waktu itu saya asesmen pertama itu saya datang ke sana ke warga, baru pertama kali saya bertemu dengan warga, berbincang dengan warga, dan ternyata dinamikanya itu sangat kompleks sekali gitu. Waktu asesmen itu saya memiliki ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan bahwa kalau kita bertemu warga harus sopan santun dan sebagainya. Lalu ketika itu setelah beres asesmen, perencanaan program sampai kepada pelaksanaan program, ternyata dinamikanya itu sangat kompleks sekali teman-teman. Iya gitu. Prosesnya mungkin terjadi beberapa benturan mungkin waktu itu ketika dengan warga, namun di sana itu merupakan hal yang sangat lumrah dan mungkin bisa disebut salah satu stepnya gitu. Nah, di sana kami pertama mendapat penolakan, terus kita diskusikan dengan baik-baik dengan warga, lalu kita digosting dengan warganya gitu, terutama sama beberapa stakeholder di sana gitu. Sampai-sampai ketika kita mau pelaksanaan program, itu kita ada miskomunikasi gitu dari warga sananya, sehingga kita waktu hari H-nya tidak ada satupun orang yang datang, ternyata belum dikasih tahu. Pada akhirnya kita beres melaksanakan program dengan selancar-lancarnya gitu. Dan bahkan bukan hanya beres program itu sampai di sana, sampai akhir program Raksasa dan Simi ini, ternyata alhamdulillah program pendidikan ini impact sampai sekarang mungkin beberapa tahun ke depan gitu mungkin. Program itu kan terbagi 3 ya di Raksa Desa tuh. Ada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan pemuda. Nah, ini di masing-masing program ini tuh punya di masing-masing tema yang 3 ini tuh ada punya program masing-masing. Kalau di pendidikan itu programnya paket ABC gitu ya, paket buat nerusin sekolah gitu. Sama waktu itu. Di tim kesehatan itu programnya adalah sosialisasi tentang air bersih, kemudian juga pembuatan lubang resapan biopori dan penanaman pohon. Waktu itu pohon yang ditanamnya itu pohon bambu. Dan kalau teman-teman dari tim pemberdayaan pemuda itu pemberdayaan tempat wisata di sana yang basisnya pemuda gitu ya, dibantu oleh teman-teman dari Karang Taruna, dan juga pembuatan trek sepeda gitu. Bahkan beberapa program itu sudah mulai terlihat gitu keberlanjutannya. Ternyata Raksa Desa ini memberikan dampak yang baik dan diterima gitu sama masyarakat di sana. Persiapan closing pastinya banyak perasaan khawatirnya di closing Raksa Desa, karena yang awalnya volunteer ini sangat-sangat membludak, karena ya day by day makin mengkerucut dan makin sedikit banget. Itu yang bikin saya itu not very confident aja gitu untuk menutup Raksa Desa ini. Tapi ya karena kita juga di bawah naungan ya Rumah Harapan kita berikut dengan pagar asik gitu ya, makanya kita pun mengajak di luar daripada volunteer Raksa Desa untuk meramaikan gitu ataupun menghadiri acara closingan ini. Alhasil ya berkat kerjasama dan ikhtiar teman-teman, ya acara closingan pun menjadi sangat ataupun lebih lebih bagus lah gitu, ataupun lebih spektakuler dari apa yang diharapkan. Misalkan yang awalnya kita tuh nggak ada tuh rencana mau saweran, karena inisiatif teman-teman dan antusias daripada warganya, ya bikin acara itu makin berwarna.
feeling saat closing dan beres Raksa Desa, mungkin yang saya rasakan itu terharu. Kenapa? Karena ternyata di sana itu banyak warga yang ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan di daerahnya gitu. Dan kami datang ke sana bukan sebagai pemberi, tapi kita sebagai fasilitator antara warga dengan stakeholder yang lainnya gitu. Bagaimana kita menyatukan stakeholder yang lain dari mungkin fasilitas, misalkan pembelajaran, entah itu pembersihan dan keselamatan sebagainya, kita satukan, kita pertemukan dengan warga dan warga yang meneruskan gitu. Kita tidak membuat program di sana, tapi kita meneruskan dan bertanya program apa yang akan yang ingin dibuat oleh warga tersebut. Ketika itu saya dengan tim pendidikan sendiri bikin program paket A, paket B, paket C gitu. Dalam artian itu untuk anak-anak dan warga yang putus sekolah. Dan ternyata banyak sekali antusiasnya dan banyak yang berpartisipasi. Sampai sekarang banyak sekali, sampai membludak. Bahkan program ini bisa terjadi 2-3 tahun ke depan gitu. Sangat impact sekali ya, wah boom gitu. Lega banget ya, rasanya lega banget. Alhamdulillah apa yang kami laksanakan bareng-bareng gitu dari awal, dari belajar bareng di sini, belajar tentang pengorganisasian sosial dan lain sebagainya, belajar dari nol banget sampai akhirnya kita bikin program sendiri, kita berembuk sama warga bareng-bareng, terus sampai pada akhirnya penutupan gitu ya, selebrasi. Kemarin kita selebrasinya selain ya penutupan, pemberian plakat, terus juga kami melaksanakan lomba makan donat untuk ibu dan anak di sana dan itu seru banget. Dan setelah kegiatan itu selesai, ya rasanya ngemplong banget sih. Alhamdulillah sudah terlewati apa yang kami rencanakan terlaksana dengan baik gitu. Yang saya rasain setelah melaksanakan closing Raksa Desa, pastinya very grateful karena semua tantangan ataupun challenge gitu ya yang sudah dihadapi ternyata terselesaikan juga gitu. Ya bersama teman-teman juga dan kontribusi daripada masyarakat itu sendiri. Terakhir dari Sasai, Social Innovation Academy, it's very good choice buat teman-teman ikutin karena acara ini bikin kita berkembang dan bertumbuh bersama. Maka daripada itu, untuk teman-teman yang berminat ataupun yang concern di bidang sosial, harus cobain Social Innovation Academy. Di sini tempat aku pulang, di mana hati ini telah berpaut, dilahirkan, dibesarkan ayah.